Halo Sobat Ilmu Giziku, penambahan garam dan gula kerap menjadi suatu perdebatan antar orang tua. Kira-kira boleh nggak sih MPASI anak kita dikasih gula dan garam? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. WHO merekomendasikan 3 standar emas dalam pemberian gizi, yaitu inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 0-6 bulan, dan pemberian MPASI yang berkualitas dan bergizi antara usia 6 hingga 24 bulan. MPASI atau makanan pendamping air susu ibu ini adalah makanan semi padat yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan sebagai tambahan terhadap air susu ibu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pemberian MPASI sangatlah penting karena pada usia tersebut ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Manfaat dari pemberian MPASI adalah mencegah terjadinya stunting akibat pemberian ASI yang tidak mencukupi. Selain itu, di momen inilah anak mulai belajar secara sensorik maupun motorik. Makanan pendamping ASI dapat mulai diberikan jika bayi sudah menunjukkan tanda siap makan. Kebanyakan bayi normal menunjukkan tanda-tanda siap makan pada usia 6 bulan. Tanda-tanda bayi siap makan yaitu kepala sudah tegak, refleks menjulurkan lidah sudah berkurang, tertarik melihat orang makan, dan ingin mencoba meraih makanan, juga membuka mulutnya. Banyak sekali pertanyaan dari orang tua mengenai apakah bayi boleh diberikan gula dan garam untuk penambahan MPASI. Aduh, kebayang nih anaknya nggak mau makan karena makanannya hambar. Nah, orang tua tidak perlu khawatir karena lidah bayi berbeda dengan orang dewasa. Ukuran dalam menentukan enak atau tidaknya rasa sesuatu makanan bisa berbeda. Sebelum mengonsumsi MPASI, bayi terbiasa mengonsumsi ASI yang cita rasanya cenderung tawar. Perubahan konsistensi dari ASI cair ke MPASI yang lebih padat aja kerap membuat bayi kaget, malah bisa jadi sulit makan. Hal ini juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan, apalagi dengan perubahan rasa yang terlalu tajam. Nah, natrium memang dibutuhkan untuk anak dalam mempertahankan keseimbangan cairan. Diperlukannya tapi hanya sedikit, yaitu 100 hingga 200 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Nah, sebetulnya natrium itu tidak melulu dari garam loh. Pada dasarnya, semua makanan itu ada natriumnya. Jadi, jangan khawatir anak kekurangan natrium. Yuk kita simak poster berikut ini. Nah, dalam pedoman pemberian MPASI menurut Kemenkes, bayi usia 6 bulan hingga 5 tahun hanya boleh diberikan sedikit garam, kurang lebih 1/8 sendok teh. Sehingga bayi kurang dari 1 tahun tidak disarankan mengonsumsi makanan yang diasinkan seperti saus botol, kecap, sarapan sereal, dan produk tinggi natrium lainnya. Lalu gimana dengan gula? Kebanyakan makanan bayi itu kan tinggi akan gula juga. Kita ketahui bahwa gula adalah karbohidrat yang mempunyai fungsi sebagai sumber tenaga. Perlu diketahui juga bahwa gula yang ada di pasaran adalah gula bebas yang secara alami hanya didapatkan dari bahan sirup, jus buah, dan madu. Makanan yang mengandung tinggi gula lebih baik dihindari ya pada tahun pertama karena dapat menurunkan nafsu makan bayi terhadap makanan yang lebih bergizi. Untuk anjuran gula pada MPASI bayi usia 6 hingga 8 bulan yaitu setengah hingga 1 sendok teh gula per hari. Sedangkan untuk bayi usia 8 hingga 12 bulan yaitu setengah hingga 1,5 sendok teh gula per hari. Pemberian jus juga harus dibatasi ya karena bila berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi ASI dan makanan alami. Selain itu dapat menimbulkan gangguan pencernaan, karies gigi, sampai malnutrisi. Menurut majalah Anak Amerika membatasi pemberian jus itu hingga 250 cc setiap hari. Nah, ternyata penggunaan garam untuk MPASI secara berlebihan juga diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, ketidakseimbangan elektrolit, hipertensi, hingga penyakit jantung di usia muda. Selain itu, penggunaan garam untuk MPASI secara berlebihan juga turut meningkatkan resiko gangguan ginjal pada bayi. Kadar garam yang tinggi dalam tubuh bayi dapat menyebabkan peningkatan pembuangan protein melalui urin. Hal tersebut dapat mempengaruhi kerja organ ginjal yang masih belum berkembang dengan sempurna. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gula dan garam untuk MPASI sebaiknya disesuaikan dengan usia dan kebutuhan bayi. Meskipun begitu, penting untuk tetap memperhatikan takaran penggunaan gula dan garam untuk MPASI agar tidak berlebihan, guna menghindari resiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, adapun solusi lain agar MPASI tetap enak dan memiliki rasa, yaitu dengan penambahan rempah-rempah alami seperti bawang putih, kunyit, jahe, dan rempah lainnya.
Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.